Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Perhatikan ini. Akulah pokok anggur, apa saudara? Yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini di ruangan ini ada banyak pengusaha, tentu saudara tahu arti kata pengusaha. Nah, selama ini menurut saya ada sebuah potongan berita kebenaran yang kurang diberitakan. Bahwa ternyata selama ini kita diajar bahwa Tuhan itu juru selamat. Tuhan itu gembala, Tuhan itu sahabat, Tuhan itu apa lagi? Penolong, penghibur, bla bla bla. Kita banyak sekali telah diajar bahwa pribadi Tuhan dari sisi-sisi yang lain. Tapi sadarkah saudara bahwa ternyata sisi lain dari Tuhan, ternyata dia itu seperti pengusaha. Pengusaha, katakan pengusaha. Sekali lagi katakan pengusaha. Apa arti pengusaha? Coba perhatikan ayat 2 ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Pengusaha itu tahu arti kata efisiensi. Pengusaha itu tahu akrab dengan satu kata yang namanya investasi. Saudara sadar gak sih kasih karunia Tuhan itu investasi Tuhan. Saya ulang, kasih karunia Tuhan, talenta, hal-hal yang karunia itu investasi Tuhan atas hidup kita. Nah, tujuannya supaya saudara bukan cuma menikmatinya. Masih ingat gak? Paulus satu kali berkata, aku pastikan kasih karunia Tuhan dalam hidupku tidak sia-sia. Saudara paham? Pernah dengar kata itu? Pernah ingat ayat itu? Paulus berkata, aku berdoa supaya kasih karunia Tuhan dalam hidupku itu tidak sia-sia. Berarti dengan kata lain, kasih karunia Tuhan itu punya purpose loh. Nah, banyak orang percaya asik menikmati kasih karunia. Kita berkata, yang lain susah. Oh, kalau saya nggak pernah Pak. Dunia resesi. Kalau gereja resepsi katanya. Aduh, itu kata itu. Kita resepsi terus kok Pak tiap minggu. Habis kebaktian resepsi terus. Saya mau bilang sama saudara, kasih karunia diberikan bukan untuk kita resepsi terus. Bukan. Kasih karunia Tuhan membuat kita jadi produktif. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita yang tadinya gak mampu hidup bagi Tuhan, sekarang hidup kita bisa hidup bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan saudara, dengar baik-baik. Bahwa ternyata Tuhan itu adalah investor dalam hidup kita. Terbukti nanti di kekekalan, saudara, Tuhan akan mendatangimu dan kita akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua investasi yang dia pernah lepaskan selama kita hidup di dunia ini. Dia mau tanya, keuntungan bagi kerajaanku itu apa? Aku sudah melihara kamu, aku sudah memberkati kamu, aku sudah jagain kamu, sampai corona gak bisa menyentuh hidupmu. Yang ada cuma Corolla yang saudara pakai. Pergi kemana-mana. Dan Tuhan mau ngomong gini. Apa untungnya buatku? Saudara sadar gak? Tuhan tuh sedang berinvestasi dalam hidup kita. Waktu dia semakin memberkati kita, adakah keuntungan buat kerajaan Allah? Atau justru semakin saudara foya-foya? Hidup senang, lupa diri, hidup senang-senang terus. Sampai saudara gak sadar bahwa ternyata semua berkat Tuhan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk memanjakanmu. Tujuannya untuk membuatmu mampu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara.